Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan bahagia ya. Oh iya, siapa yang sudah baca buku hari ini? Jangan lupa baca buku ya. Kali ini Kak Adi akan membacakan cerita berjudul Pepuyuh Ikan yang Bisa Berjalan. Buku ini ditulis oleh Utarining Hadiati dan diilustratori oleh Ainurul Geulia. Yuk kita lihat ada gambar apa di sampul buku ini. Wah, ada gambar ikan pepuyuh. Ikan ini sedang berenang di air. Di atas juga ada ikan yang sedang meloncat. Tapi ikan ini tidak punya kaki. Bagaimana ya ikan ini berjalan? Wah, sepertinya menarik sekali. Teman-teman mau tahu ceritanya? Yuk kita mulai baca bukunya. Halo, aku pepuyuh. Aku lapar. Ayo mencari makanan. Begitu kata ikan pepuyuh. Siapa teman-teman yang pernah melihat ikan pepuyuh? Nah, ikannya seperti ini. Mereka sedang berkumpul, mau mencari makan. Mereka tinggal di sekitar lahan petani. Yuk kita lanjutkan. Aku suka sekali jentik-jentik nyamuk dan wereng. Dengan memakan wereng, aku juga membantu Pak Tani menghilangkan hama padi. Lihat, ini ikan-ikan pepuyuh sedang memakan wereng dan jentik-jentik nyamuk. Mereka membantu Pak Tani. Wah, baik sekali ya ikan pepuyuh ini. Wah, banyak makanan kesukaanku. Ikan kecil, hap. Kutu air, hap. Jentik-jentik nyamuk, hap. Begitu kata ikan pepuyuh. Mereka memakan hewan-hewan kecil di situ. Ada kutu air, jentik nyamuk, wereng, dan ikan kecil. Tapi ikan pepuyuh harus hati-hati. Awas, jangan sampai kena pancing. Begitu kata ikan pepuyuh. Ternyata ada yang sedang memancing. Ikan pepuyuh harus berhati-hati agar tidak kena pancing. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada ikan pepuyuh yang masih kecil. Aku makan banyak biar cepat besar. Begitu kata ikan pepuyuh yang masih kecil. Lihat, ikan ini yang masih kecil lalu agak besar dan semakin besar. Tring, tring. Lihat, aku punya duri tajam di punggungku. Begitu kata ikan pepuyuh. Jadi ikan pepuyuh itu punya duri yang tajam di punggungnya. Teman-teman harus hati-hati ya kalau menangkapnya, nanti kena duri. Saat air mulai mengering, ikan pepuyuh jadi terlihat. Mereka jadi terlihat oleh burung-burung. Sembunyi! Burung alap-alap dan burung bangau mau memangsa kita. Begitu teriak ikan pepuyuh. Lihat, ada burung bangau dan burung alap-alap. Mereka biasanya memakan ikan pepuyuh. Ayo ikan pepuyuh, sembunyi. Jangan sampai dimakan burung. Semakin lama, air semakin kering. Musim kemarau mulai datang. Hujan sudah tidak turun lagi. Serangga jadi semakin sedikit. Makan lumut enak juga. Begitu kata ikan pepuyuh. Jadi selain makan hewan-hewan kecil, ikan pepuyuh juga makan lumut ketika musim kemarau. Wah, kasihan sekali ya ikan pepuyuhnya. Air semakin surut. Makanan sudah sangat sulit dicari. Aduh, kasihan sekali ya. Jadi gimana ikan pepuyuh ini akan hidup? Tidak ada air, makanan pun juga sulit. Wah, sudah tidak ada air. Cepat, cepat, cepat. Saat tanah mulai mengering, aku harus tidur di dalam tanah selama musim kemarau. Begitu kata pepuyuh. Pepuyuh pun mulai mencari tempat yang agak basah.
Tanah ini masih berlumpur. Kita tidur di sini saja. Aku harus menggali tempat tidurku. Gali, gali, terus gali. Lihat, ini ikan pepuyuh sedang menggali tanah lumpur. Mereka mau tidur di dalam tanah karena sudah tidak ada lagi air. Wah, ternyata ada ikan yang bisa menggali dan tidur di dalam tanah. Hebat sekali ya ikan pepuyuh ini. Setelah menggali cukup dalam, akhirnya ikan pepuyuh pun masuk. Mereka tidur dengan nyaman. Saatnya tidur sampai hujan turun. Ikan pepuyuh pun tidur bersama teman-temannya di dalam tanah. Mereka tidur sangat nyenyak. Hingga pada waktunya hujan pun turun. Ayo bangun! Begitu teriak ikan pepuyuh. Ikan pepuyuh pun yang tidur di dalam tanah, mereka keluar satu persatu dan sangat gembira. Mereka berenang dengan kegirangan karena hujan sudah turun. Hore! Ikan pepuyuh pun bahagia sekali. Itulah cerita tentang ikan pepuyuh. Ikan yang bisa berjalan. Wah, hebat ya. Di akhir buku ini, penulis memberikan sedikit informasi. Nama lain ikan puyuh adalah ikan betok atau betik di Pulau Jawa. Masyarakat Melayu menyebutnya puyuh. Di Kalimantan Timur, ikan ini disebut pepuyuh dan di Sumatera Barat disebut puyuh-puyuh. Saat musim kemarau datang, pepuyuh dapat berjalan menggunakan tutup insang. Ikan ini akan menggali lumpur dan tidur di dalam tanah hingga musim hujan datang. Wah, ternyata ikan pepuyuh berjalan dan menggali tanah menggunakan tutup insang. Wah, keren sekali ya. Itulah cerita tentang pepuyuh, ikan yang bisa berjalan. Teman-teman suka dengan ceritanya? Itulah cerita dari Kak Adi kali ini. Jika teman-teman ingin mendengarkan cerita lainnya, ajak ayah bunda, kakek nenek, dan kakak kalian untuk menceritakannya. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya yang lebih seru. Bye-bye.